Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Anbudan Appavuku. Anbudan Appavuku adalah sebuah film Tamil action romantis yang dirilis tahun 2016, disutradarai oleh Sukumar dan dibintangi JRNTR dan Rakul Preet Singh. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan teman-teman agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Anbudan Appavuku adalah sebuah film yang luar biasa bagusnya. Kalian pasti akan mendapat hiburan berkualitas, karena ini adalah sebuah film JRNTR yang menghasilkan banyak penghargaan. Bagaimana kisah lengkapnya? Nonton video ini sampai selesai. Oke, mari kita mengulasnya. Film ini mengisahkan seorang pemuda bernama Abiram tinggal di London bersama keluarganya. Dia pemuda jenius tapi dipecat dari kantor tempat dia bekerja. Abi menekan rasa marahnya dengan memukul orang lain. Karena pemecatan itu, Abi mendirikan sebuah perusahaan bernama KMC, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi saham. Dengan kecerdasan yang dia miliki, dalam waktu singkat Abi bisa meyakinkan orang-orang untuk ikut berinvestasi pada perusahaannya. Saat Abi sedang serius untuk membangun perusahaannya, datang kabar buruk. Ayah Abi, Subramaniam, sedang sakit parah. Saat Abi tiba di rumah, dokter memberitahu bahwa ayahnya menderita kanker pankreas dan diperkirakan umurnya tinggal 1,5 bulan lagi. Abi adalah anak bungsu, dia memiliki 2 kakak laki-laki yang sudah berkeluarga dan juga cukup sukses dalam pekerjaan mereka. Mereka adalah anak-anak yang berbakti dan sangat mencintai ayah mereka. Ayah mereka yang sedang sedih meratapi nasibnya karena penyakit yang dideritanya. Mereka mencoba menghibur ayah mereka dengan menyampaikan kesuksesan yang sudah mereka raih. Tapi Subramaniam bilang kepada ketiga anaknya, mereka tidak perlu membanggakan diri memiliki mobil dan rumah. Karena sejak kecil, mobil mewah dan rumah istana sudah didapatkan. Kalian bukan anak Subramaniam yang miskin. Kalian adalah anak-anak Ramesh Chandra Prasad, pengusaha asal India yang terkaya di Inggris. Subramaniam kemudian mengingat saat di mana perusahaannya bangkrut karena proyek pembangunan rumah mewah bagi orang-orang India di Inggris gagal. Padahal banyak orang yang sudah menginvestasikan uang mereka. Tapi Ramesh Chandra Prasad ditipu oleh pengusaha bernama Krishnamurti Kautilya. Akhirnya proyek tersebut gagal. Akibatnya, orang-orang menganggap Ramesh Chandra Prasad sebagai penipu dan dikejar seperti seorang maling. Mulai saat itu hidup Chandra Prasad hancur. Untuk memberi makan anak-anaknya saja ia tidak mampu. Akhirnya Chandra Prasad hidup di tempat baru dengan identitas baru sebagai Subramaniam. Dia harus bekerja keras dari nol lagi untuk menghidupi anak-anaknya. Hati Subramaniam masih terasa sakit karena penipuan itu. Dia bilang, saya sama sekali tidak takut mati, tapi saya takut jika mati sebelum balas dendam. Saya tidak ingin mati sebagai Subramaniam yang gagal, tapi mati sebagai Ramesh Chandra Prasad, ungkapnya. Karena tekanan emosinya membuat dia menjadi sesak nafas, tetapi Subramaniam mengungkapkan bahwa Krishnamurti dan perusahaannya K Group sebagai sasaran balas dendamnya. Krishnamurti merupakan pengusaha licik dan jahat. Orang-orang dibuat takut dan tunduk kepadanya. Perusahaan miliknya K Group berkembang pesat dengan menjahati banyak orang. Krishna sedang mengincar proyek pertambangan yang dikelola pengusaha Kapil Syah di Spanyol. Krishna selalu melakukan permainan game untuk menentukan nasib seseorang. Jika orang tersebut tepat memilih bola yang isinya emas, maka Krishna akan mengalah. Tetapi sebaliknya, jika bola perak yang didapati, maka semua milik orang itu harus menjadi miliknya. Krishnamurti juga tidak segan-segan menghabisi nyawa lawannya. Sebelum Krishnamurti makin menguasai dunia bisnis, Abi ingin menghentikannya dengan membalas dendam ayahnya. Abi membuat rencana untuk menjatuhkan Krishnamurti, bahkan membuatnya harus ada di jalanan. Sayangnya kedua kakak Abi sangat pesimis karena mereka berpikir tidak mungkin mereka bisa melawan Krishnamurti, seorang pengusaha besar. Kakak-kakak Abi malah memilih berbohong kepada ayah mereka dengan pura-pura seakan-akan mengajukan kasus ke pengadilan melawan Krishnamurti. Sisa waktu hidup ayah mereka kurang lebih 1 bulan saja. Karena itu, sisa waktu itu digunakan Abi untuk melakukan balas dendam. Abi kemudian merekrut 3 orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus untuk membantunya. Dia kemudian menyuruh mereka mencari semua informasi tentang Krishnamurti, bahkan masalah-masalah pribadinya.
Target pertama Abi akan mendekati Divianka. Dia adalah putri Krishnamurti, pemegang 40% saham perusahaan ayahnya. Semua informasi tentang dia sudah dipegang oleh Abi. Divya memiliki kenangan masa lalu yang akan dijadikan senjata pamungkas oleh Abi. Abi merancang skenario pertemuan untuk ngopi dengan Divya. Rencana berjalan lancar. Ngopi pertama Abi dengan Divya di kafe terjadi. Dengan jujur Abi bilang bahwa pertemuan itu direncanakannya dan dia mengaku mencintai Divya. கிளம்புனதுனால நீ கரெக்டா ஸ்கூல் ஓபன் பண்ற டைம் ரோட் அண்டர் மெயின்டெனன்ஸ்ல இருந்தது காஃபி ஷாப் இதான். Tentu saja Divya tidak percaya. Dia menganggap pertemuan itu hanya sebuah kebetulan saja. Hari berikutnya Abi kembali berhasil membuat Divya bertemu dengannya. Posisi meja kantor ayah Divya juga diketahui Abi. Abi sengaja menyarankan kepada Divya untuk merubah posisi meja kantor ayahnya agar bisa mendapat keberuntungan. Abi memang benar-benar cerdas, juga lihai dan memiliki rencana yang sangat matang. Abi merencanakan sebuah insiden kecil yang dapat membuat Divya terjatuh dan menciumnya. Hal itu dia sampaikan kepada Divya. Dia bilang, kamu akan menciumku hari ini. Kembali Divya tidak percaya, tetapi kemudian terjadi seperti yang Abi bilang. Hal yang luar biasa adalah Abi mengetahui mimpi yang sering mengganggu Divya tentang seorang anak kecil di sebuah bandara yang berteriak-teriak memanggil ibunya. Karena semua yang diucapkan Abi benar, pikiran Divya menjadi terusik antara percaya atau tidak. Sebelum mereka berpisah, Abi bilang jika mereka bertemu untuk ketiga kalinya, Divya dipastikan akan mencintai Abi. Dan itu juga terjadi. Mereka bertemu lagi untuk ketiga kalinya. Abi bilang, kamu pasti mencintai saya, ucap Abi dengan percaya diri. Akibat ulah Abi, waktu Divya tersita dan dia gagal membeli lukisan kupu-kupu yang ingin diberikan kepada ayahnya sebagai kado ulang tahun karena ayahnya sangat menyukai lukisan itu. Abi dengan cepat bergerak dengan timnya untuk mendapatkan lukisan itu. Selanjutnya, Abi mengajak Divya bertemu untuk memberikan lukisan itu. Tapi sayang, Divya diculik oleh penjahat yang sudah lama mengintai karena Divya selalu menggunakan barang-barang mewah. Abi yang menyadari hal itu berusaha menemukan keberadaan Divya. Para penjahat itu selain merampok, mereka juga berencana mengerjai Divya. Divya sempat kabur dan menghubungi Abi. Tapi dia ditemukan kembali oleh para penjahat itu. Halo. Divya, நான் பேசுறது கேக்குதா? Divya. Lagi-lagi, Abi belum mendapatkan petunjuk apapun tentang Divya. Untunglah, satu sepatu Divya tertinggal di jalan dan dibawa anjing ke lokasi Divya. Itulah yang kemudian menjadi petunjuk untuk Abi. Divya dalam kondisi tidak berdaya. Dia akan dikerjai seorang penjahat. Abi tiba tepat waktu. Abi menghajar penjahat itu, bahkan semua teman-teman penjahat itu Abi kalahkan dengan mudah. Setelah terhindar dari bahaya, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Abi yang tadinya hanya akan membalas dendam, menjadi jatuh cinta, dan sebaliknya Divya juga mulai mencintai Abi. Besoknya Divya bertemu ayahnya di kantor. Krishnamurti sedang pusing memikirkan proyek penambangan di Spanyol yang tidak diizinkan Menteri Lingkungan Hidup. Divya langsung mengingat saran Abi agar merubah posisi meja dan kursi di kantor jika ingin mendapat keberuntungan. Krishnamurti tidak percaya, tapi dia tidak bisa membantah keinginan anaknya. Mereka kemudian merubah posisi meja kerja Krishnamurti. Krishna juga menyadari anaknya sedang jatuh cinta. Saat ini dia sampaikan kepada Divya. Divya mengiyakan, malah dia berencana memperkenalkan Abi kepada ayahnya pada acara ulang tahun ayahnya. Waktu yang sama anak buah Krishnamurti menyampaikan kabar bahwa izin pertambangan di Spanyol disetujui. Akhirnya mereka mempercayai apa yang dilakukan oleh Divya. Abi datang ke acara ulang tahun Krishnamurti. Untuk pertama kalinya, Abi melihat langsung pengusaha yang telah menghancurkan hidup ayahnya. Kado lukisan kupu-kupu yang sangat disukai Krishnamurti dibawa oleh Abi. Krishnamurti mengajak Abi bicara berdua. Pembicaraan mereka diawali dengan permainan game bola Krishnamurti. Abi menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dia memenangkan permainan itu dan mengalahkan Krishnamurti. Saat Abi akan pergi, Krishna tiba-tiba menyebut nama Ramesh Chandra Prasad alias Subramaniam. Ternyata identitas Abi sudah diketahui, termasuk rencana balas dendam untuk ayahnya. Krishna malah mengolok-olok Abi. Dia bilang,
Abi datang untuk menipu Divya, ternyata malah jatuh cinta dengan anaknya. Bahkan untuk misi balas dendamnya, Abi nekat memberikan hadiah lukisan seharga 25 crore. Dengan sombongnya, Krishna menunjukkan nilai kekayaannya yang mencapai 35.000 crore. Dia bilang, itu semua dikumpulkan selama 30 tahun. Seenaknya kamu datang untuk menghancurkan saya hanya dalam 30 hari. Krishnamurti cukup hebat, dapat mengetahui rencana Abi dengan cepat. Tapi Abi juga tidak kalah hebatnya. Dia mampu membuat skenario sehingga Krishna bertemu dengannya lebih lama. Abi juga memberikan hadiah ulang tahun bagi Krishna dengan menirukan gaya Krishnamurti, memberikan koran yang akan terbit dan membuat berita tentang kehancuran Krishnamurti. Besoknya Abi mengajak timnya untuk membobol akun rekening Krishnamurti. Anak buahnya tidak yakin melakukan itu. Tapi dengan kecerdasan Abi, dia mampu mengingat semua tentang rekening bank dari Krishna. Masalah baru lagi mereka hadapi, karena untuk membobol rekening bank mereka harus memiliki saldo minimal 2 miliar. Sementara uangnya sudah habis digunakan untuk membeli lukisan. Namun semua percakapan Abi dan timnya ternyata bisa didengar oleh Krishna dari jarak jauh. Mereka telah memasang alat sadap suara di tempat Abi. Krishna menjadi puas karena itu. Akhirnya dia menyuruh mereka menggantung lukisan itu tepat di belakang tempat duduknya. Sementara itu kondisi ayah Abi semakin kritis. Anak sulungnya Vamsi akan membayar biaya perawatan rumah sakit. Ternyata saldo bank mereka kosong karena sudah diambil oleh Abi untuk membeli lukisan. Vamsi menjadi marah. Dia mengancam akan membuka kebohongan mereka kepada ayah mereka. Dan itu pun dia lakukan. Vamsi kemudian meminta ayahnya untuk tidak lagi berbicara tentang Krishnamurti. Setelah dia pergi, Abi masuk. Ayahnya tetap meminta Abi menyelesaikan rencananya untuk menghancurkan Krishnamurti. Malamnya Abi pergi ke kantor Krishna untuk menghack akun rekening bank. Sayangnya mereka gagal. Abi malah tertangkap basah. Krishnamurti sengaja membawa Divya di malam itu untuk melihat apa yang dilakukan oleh Abi. Divya marah dan kemudian pergi. Divya sangat kecewa karena kejadian itu. Dia pergi ke bar dan minum-minum di sana. Abi datang dan minta maaf serta bilang, memang benar saya mencoba menipu ayah kamu. Tapi cinta saya kepada kamu benar-benar tulus dan murni. Tetapi sayang, Divya tidak menggubrisnya. Abi kemudian merancang untuk menggagalkan proyek besar Krishnamurti yang ada di Spanyol. Abi dan timnya berangkat ke Spanyol. Rencana mereka diketahui Divya. Dia menyuruh anak buahnya menculik mereka. Divya mengulas semua yang dia ketahui tentang upaya Abi menghancurkan perusahaan ayahnya. Divya juga mengetahui nama misi Abi di Spanyol, yaitu LED. Hanya saja arti huruf D pada misi belum diketahui. Itulah sebabnya penculikan dilakukan dan dia memaksa Abi menjelaskan arti huruf D itu. Abi bilang D artinya Divya. Tapi Divya tidak percaya. Dia juga memastikan bahwa dia sudah tidak mencintai Abi lagi. Divya membawa Abi dan teman-temannya ke tempat tinggalnya. Saat dia akan mandi, Abi datang dan menggodanya. Abi sengaja menguji apakah Divya masih mencintainya dan ini yang terjadi. எனக்கு எந்த ஃபீலிங்ஸும் Divya masih saja menyangkali perasaannya. Abi sengaja mengambil sehelai rambut Divya dengan alasan untuk mengujinya. Dia bilang untuk menguji kadar estrogen dalam tubuh Divya. Jika tinggi berarti Divya mencintai Abi. Padahal itu hanya akal-akalan Abi saja untuk mencium Divya. Tapi juga untuk melakukan tes DNA. Mencocokkan dengan milik seorang wanita yang ada di penjara. Siapa wanita itu? Tonton terus video ini. Mereka berdua membawa rambut itu untuk dites. Besoknya, karena penasaran, Divya pergi untuk mengambilnya. Divya jadi tahu bahwa itu adalah tes DNA. Dia juga tahu bahwa DNA-nya sengaja dicocokkan dengan wanita di penjara. Karena penasaran, Divya langsung ke penjara. Dalam perjalanan, ayahnya menelpon dan akhirnya dia menyadari bahwa Divya akan menemui ibunya di penjara. Dia berusaha menghalangi tetapi gagal. Krishnamurti akhirnya pasrah, Divya pasti meninggalkannya. Divya menemui wanita yang terlihat sangat menderita itu. Divya mengancam agar wanita itu jangan coba-coba menghancurkan ayahnya. Wanita itu memberikan sebuah foto. Foto Krishnamurti bersama seorang wanita dan anak kecil. Melihat itu, Divya langsung mengingat kenangan masa kecilnya yang sering menjadi mimpinya. Ibunya dijebak di bandara oleh ayahnya sendiri. Divya menyadari wanita di depannya adalah ibu kandungnya sendiri. Mereka kemudian berpelukan dan menangis melepas rasa rindu yang puluhan tahun terpendam. Abi rupanya berada di situ juga.
Dia mengungkapkan huruf D adalah dream, artinya mimpi. Mimpi yang selalu menghantui Divya tentang seorang gadis kecil yang menangisi ibunya di bandara. Divya kemudian berbalik dan memeluk Abi penuh cinta dan rasa terima kasih. Oke sahabat semua, makin seru ceritanya. Waktu balas dendam makin dekat. Saat kehancuran Krisnamurti di depan mata. Krisnamurti tidak ingin kalah. Dia menemui ayah Abi di rumah sakit. Dia mengancam Subramaniam dengan bilang, kamu ingin tetap hidup untuk melihat kehancuran saya, tetaplah hidup agar kamu bisa melihat kehancuran semua keluarga kamu. Krisnamurti memberikan informasi palsu pada kakak Abi tentang kematian ayah mereka, sehingga dia datang ke rumah sakit. Dia marah pada Abi, karena itu tidak benar. Abi juga diberikan bunga oleh Krisnamurti berisi kalajengking mematikan asal Afrika. Abi terkena sengatannya. Jika tidak segera diobati, nyawa Abi terancam. Abi berjuang menyelamatkan diri. Krishna memberikan petunjuk obat penawarnya. Kunci pintu gudang tempat obat sudah ditaruh di mobil Famsi. Abi segera mengambilnya di sebuah kotak dengan cepat tanpa bicara apapun. Obat penawar berhasil dicuri Abi. Akibat racun kalajengking itu, otak Abi menjadi lemah dan susah berpikir. Nyawa Abi dalam bahaya. Masalahnya, Famsi dan anaknya juga dalam bahaya. Karena Abi lupa menutup plastik karbon dioksida di mobil. Belum lagi kakak keduanya ditawan. Karena situasi itu, untuk menyelamatkan mereka, Abi menukar obat penawar itu agar kakak keduanya dibebaskan. Abi juga dengan cepat menyelamatkan Famsi dan anaknya yang sudah tidak berdaya. Semua terjadi begitu cepat. Setelah itu, Abi kembali mengejar obat penawar itu. Walaupun dalam kondisi lemah, Abi berhasil merebutnya kembali dan menyelamatkan dirinya. Tapi, Abi harus berurusan dengan polisi. Untungnya kakaknya datang dan menyelamatkan dirinya. Dia telah menyadari kekeliruannya. Mobil kesayangannya dijual untuk mendapatkan uang jaminan bagi Abi. Dia bilang, ayah kita sangat berarti. Dia bicara sambil mengingat masa-masa kecil mereka. Waktu balas dendam mereka tinggal 1 jam lagi, kata Famsi. Kini dia bersemangat untuk balas dendam. 3 saudara itu sekarang kompak mendatangi langsung Krisnamurti. Namun sebelumnya, mereka ke salon untuk mendandani diri mereka. Kehadiran mereka dengan penampilan rapi itu terlihat aneh di mata Krisnamurti. Krishna memberikan cek untuk membantu pemakaman ayah Abi dan biaya rumah sakit. Tapi kemudian cek itu mereka pegang sambil berselfie dengan Krisnamurti. Abi bilang cek itu kosong. Dia sengaja memancing agar Krisnamurti memunculkan rekening banknya pada layar komputer. Krisnamurti terpancing dan membuka rekeningnya. Dia tersenyum karena saldonya masih terisi dan malah bertambah dari 35.000 crore menjadi 40.000 crore. Saat itulah keajaiban terjadi. Abi berhitung dan biar. Saldo Krishna tiba-tiba terus berkurang dan berubah total menjadi 0. Krisnamurti menjadi panik, langsung menghubungi pihak bank. Ternyata benar, saldonya memang sudah kosong. Krisnamurti tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Keamanan rekeningnya sangat tinggi dan tidak mungkin bisa dibobol. Abi dan saudara-saudaranya hanya tersenyum puas dan bahagia. Semua yang terjadi adalah bukti kecerdasan Abi dengan rencananya yang luar biasa. Dengan sengaja, dia mempengaruhi Divya untuk merubah posisi meja kerja ayahnya. Lukisan kupu-kupu yang dia berikan sebagai hadiah bagi Krisnamurti telah dilengkapi dengan kamera. Saat lukisan diletakkan tepat di belakang tempat duduk Krishna, mempermudah tim Abi untuk melihat Krisnamurti saat mengetik paspor rekeningnya. Sehingga tinggal diikuti saja. Dengan cepat, seluruh kekayaan Krisnamurti telah ditransfer menjadi milik Abi. Jadi bukan dibobol tapi dilogin dengan paspor yang benar. Balas dendam Abi terencana dengan sangat baik. Krisnamurti masih saja tertawa karena dia masih memiliki proyek pertambangan minyak dan gas di Spanyol. Menurut dia, kandungan gas di sana tidak akan pernah habis. Banyak investor yang sudah menanamkan sahamnya. Dia bilang, hari ini saya kehilangan semua uang saya. Tapi saya bisa mendapatkannya lagi hanya dalam sebulan, ucapnya bangga. Abi dan saudara-saudaranya tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tidak lama kemudian, anak buah Krishna dari Spanyol menelpon, mengabarkan bahwa ternyata kandungan gas di lokasi proyek mereka sudah habis. Krishna tertipu. Sahabat semua, apa sebenarnya yang menimpa proyek itu? Ternyata proyek itu adalah sebuah skenario yang dibuat Abi dan Kapil Syah. Mereka sengaja membuat proyek pertambangan palsu untuk menjebak Krisnamurti. Sementara itu, ribuan orang berdiri di luar gedung. Mereka datang untuk mendukung Abi.
Mereka adalah orang-orang yang pernah dijahati Krishnamurti. Krishnamurti sudah hancur. Para investor yang merasa tertipu juga datang beramai-ramai mencari Krishnamurti. Abi kemudian memberikan sebuah hadiah istimewa untuk Krishnamurti sebelum dia pergi. Krishna akan melarikan diri, tapi dia dikejar seperti seorang maling. Situasi seperti ini persis seperti apa yang pernah dialami ayah Abi. Hadiah spesial dari Abi dibuka. Rupanya itu adalah alat cukur. Tidak ada pilihan lain bagi Krishna agar bisa kabur, mengubah identitasnya, dan mencukur kumis dan jenggotnya. Abi dan kakak-kakaknya sangat bahagia. Mereka pergi ke rumah sakit untuk menyampaikan kabar kehancuran Krishnamurti kepada ayah mereka. Tapi kondisi ayah mereka sudah sangat kritis. Abi terus memohon agar ayahnya mau membuka matanya biar sebentar saja untuk melihat kehancuran Krishnamurti. Abi memohon dengan bilang, "Ayah, 20 tahun ayah hidup hanya untuk ini kan?" Sambil menangis Abi bilang, "Saya sudah berusaha sangat keras ayah. Ayo ayah bangun, dengarkan saya. Tolong ayah bangun." Abi terus memohon sambil menangis. Akhirnya ayah mereka tersadar. Televisi langsung dihidupkan agar ayah mereka bisa melihat berita kehancuran Krishnamurti. Krishnamurti kini menjadi buronan polisi dan dicari investor yang dirugikan. Terlihat di televisi seorang office boy mengaku namanya Subramaniam. Mereka mengenal pria itu, dialah Krishnamurti yang telah mengubah identitasnya agar bisa kabur. Setelah melihat berita bahagia itu, Chandra Prasad mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan senyum, dia meninggal bahagia. Divya menghadiri acara pemakaman calon mertuanya. Sementara Krishnamurti pergi entah kemana. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.